Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakson. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi masalah DJI Flight Simulator. Kenapa? Sebelumnya saya dulu pernah membahas tentang simulator ini official dari DJI sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya rekomendasikan simulator ini untuk buat kalian yang baru pertama mau belajar drone DJI. Nah kenapa di tahun 2022 ini saya bahas lagi? Karena pada tahun kemarin tuh 2021 itu banyak sekali teman-teman rekan-rekan saya yang buka training pelatihan drone, dan saya juga tahun kemarin juga ngisi untuk materi training drone juga. Nah di sini banyak sekali teman-teman atau rekanan saya yang menggunakan DJI Flight Simulator untuk media pembelajaran kepada audiensnya atau kepada peserta yang ikut training tersebut, teman. Sebenarnya versi yang tahun 2022 ini nggak jauh beda. Kalau kalian mau yang unlock advance itu harus yang berbayar, yang versi enterprise. Jadi saya akan memainkannya yang versi free, teman, yang bisa kalian download langsung di websitenya DJI, teman. Oh ya, untuk yang menanyakan spek, simulator ini memang agak sedikit lebih berat. Jadi kalian minimal harus punya komputer yang RAM-nya di atas 8 GB atau 12 GB ke atas, itu better. GPU-nya di atas 4 GB, teman. Jadi kebetulan saya pakai GPU yang 8 GB pure, masih ditambah sama RAM dan lain-lain. Jadi GPU saya terbacanya 16 GB. Itu saya bisa pakai settingan base. Untuk remote kali ini saya menggunakan remote Mavic 2 Pro. Kalau yang versi dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu saya pakai remote-nya Phantom 4, dan itu lebih bagus, lebih enak. Kenapa? Karena lebih smooth dan lebih mudah terbaca sama PC-nya, teman-teman, sama simulatornya. Saya pakai ini, ada sedikit beberapa tombol yang tidak bisa dipakai dan saya harus kombinasi dengan keyboard. Yang penting kita bisa belajar bagaimana cara kontrolnya, teman-teman ya. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita menuju ke simulatornya. Oke guys, ketika sudah download dan diinstal, kalian langsung aja buka, klik kanan dan harus online, karena ini harus login dulu ke akun DJI kalian. Buat yang belum punya silahkan registrasi. Ini kalian bisa setting dulu kualitasnya ya. Saya cukup high aja. Base sama high ini gak ada bedanya, teman-teman. Note ya, ada catatan kalau high quality nanti PC kalian tuh butuh PC yang high performance. Oke, langsung kita start ya. Nah oke, ini karena saya pakai stick atau remote-nya Mavic 2 Pro, ini agak sedikit nggak begitu kompatibel seperti Phantom 4 series ya, teman ya. Jadi ini saya nggak bisa confirm C2 dan lain-lain, jadi saya harus kombinasi pakai keyboard juga, teman ya. Oke, di sini kita akan coba yang free flight dulu. Saya akan jelaskan enaknya pakai simulator ini, teman ya. Kita ke free flight, enter, saya pakai enter. Ini kita bisa pilih unitnya, ada Mavic Zoom tadi dan ada Mavic 2 Pro, kemudian ini ada Mavic Enterprise, tapi kita harus yang unlock Enterprise versinya ya. Ada juga Inspire dan lain-lain. Ini Phantom 4, kita bisa pilih Phantom 4. Kalau mau rotate kameranya tinggal diputar-putar gini aja. Nah ini untuk yang Inspire 1 Pro ini bisa pakai tanpa unlock dulu, teman. Nah ini yang Inspire 2 harus unlock ke versi yang Enterprise. Udah, kita pakai Mavic aja karena sesuai dengan remote-nya. Mavic Zoom atau Mavic 2 Pro sama aja. Yuk kita akan pilih ini. Di sini kita ada fiturnya, teman ya. Hyperlapse dia ada fiturnya. Kemudian aktif track ada fiturnya. Ini kucing saya nih tiba-tiba datang. Hai. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pengganggu kecil. Oke, kita langsung pilih ini, teman. Kita enter aja. Nah, di sini kita disediakan lapangan ya, atau tracknya free flight, farm itu kayak pertanian. Ada hanggar, ada city, island, mountain. Nah, ini ke belakangnya ini ya, lock semua kecuali ini yang custom scenario. Jadi kita langsung aja yang island. Ini banyak dipakai sama teman-teman yang buka jasa pelatihan atau training sertifikasi drone, teman. Nah, di sini kita pilih ada 4 macam opsional untuk take off posisinya. Sebenarnya lokasinya sama. Oke, kita pilih yang kamera GoPro. Kita pilih yang take off point 2 ya. Nah ini dia tempat untuk take off nya, sudah disediakan helipad, dan ini banyak tombol tidak berfungsi. Saya nggak tahu kenapa, apakah PC saya tidak support dan lain-lain.
Yang jelas kalau pakai remote-nya Phantom 4 series tuh bisa. Ya udah berarti saya harus kombinasi pakai keyboard, teman. Eh jadi di sini saya bisa pindah lokasi untuk take off. Katakan ini saya pencet J ya. Nah, ini langsung ada orang-orangan. Kita bisa kontrol pakai stick untuk ke kanan kiri. Jadi ini kita untuk pindah take off, teman-teman, atau pindah lokasi kita yang mau hunting ya. Jadi real banget nih. Katakan kita mau ke sini. Karena ini nggak ada tempat datar, jadi kita pindah ke sini. Mungkin kita geser-geser lagi. Mana nih? Jumpingnya dia pakai anu spasi. Susah, kayak main game aja lagi nih lah. Lah, kayak main game. Nah, aku malah main orang-orangannya. Oke, kita akan taruhkan orang yang di sini ya. Nah, katakan saya mau take off di sini karena ini lebih enak. Oke, tinggal pencet lagi J-nya. Loh, ya drone-nya di sana ya. Aku gimana caranya biar orang ini pindah ke sini drone-nya ya? Kayaknya drone-nya nggak bisa dipindah deh. Kecuali dilandingkan ke situ ya. Udahlah, balik aja lah. Intinya orang ini bisa dikontrol, teman-teman ya. Nah, oke, wis kita di sini aja lah. Change baterai. Ternyata bisa change baterai juga ya, keren. Oke, untuk keluar dari menu orangnya, kita pencet J dan kita langsung arming ya. Armingnya seperti ini, sama kayak kita main di aslinya ya. Kalian nonton aja deh, lihat ininya ya. Kalau saya megang apa ya di kontrolnya ya. Langsung take off. Ini view-nya, ini kan view berdasarkan orang yang di sini, teman. Dan di sini ada ini dia mode atimut, teman. Kita coba ganti view-nya sesuai dengan kayak pilotnya. Gini nih ya, enak ya. Jadi kita ganti mode dulu. Ini kan atimut. Kita ganti pakai V, kalau keyboard nih V ya. Nah, ini position, jadi dia enak, dia stabil. Dan ini kita pencet lagi V, dia ganti ke sport mode. Sayangnya ini di simulator ini nggak ada opsi untuk ngatur aplikasinya. Nah, itu dia susahnya. Kayak gini. Tapi kita bisa RTH. Coba ya, kita kan RTH ya. Kita kan gas terus dulu. Kita kan gas terus. Kalian bisa lihat di stick kamera GoPro saya sama di stick yang ada di simulator itu, teman. Nah, ini untuk RTH kalian bisa klik ya tombol RTH-nya. Cuman ini karena nggak berfungsi, kenapa remote Mavic 2 Pro nggak berfungsi. Jadi saya klik O ya di keyboard. Tuh. Akan return to home. Kita cek ya apakah return to home. Nah, ya dia naik. Nggak tahu berapa meter dia nyetingnya dari apa, saya nggak tahu dia kenapa kok dia lah. Aduh, sorry guys, tadi malah PC-nya ngehang pas lagi RTH. Ya udah, jadi RTH-nya terpaksa saya cancel. Yuk kita belajar lagi aja, teman ya. Oke, ini kita take off aja, langsung aja kita masuk ke enak gini karena bisa sambil ada sticknya. Atau gini, mana nih? Nah, atau tampilan gini, pure kayak di aplikasi, kayak di drone vlog saya ya. Atau udah gini aja lah ya. Modenya kembalikan ke position. Nah, oke, kita akan cruising. Jadi kalian bisa nonton, terserah pilih yang nonton dari kamera GoPro saya untuk tangan bagaimana, dan bisa di sini ya, di stick yang putih ini, stick virtualnya. Nah, jadi saya megangnya begini, teman ya, kayak mencubit begini. Ini karena ketika ini tremor, ada orang yang begini ya, ada yang kebanyakan begini sih, ada yang begini, enak begini. Dan jari ini saya berfungsi semuanya, teman-teman. Ini saya 5 jari berfungsi, teman-teman ya. Ini ya 1 2 3 ya. Terus ini buat foto, take foto atau take video. Terus bawah ini ya, ini ya, atau gantian antara jari tengah, jari tengah atau jari keling manis ini take foto, atau shutter gimbal. Ini juga sebelah sini juga, jari tengah sama jari manis take foto, sama kadang gimbal, teman. Jadi gini atau kadang gini ya. Sesekali ini pakai C1 C2 tuh kalau lagi ngereset gimbal. Yang C2 nya saya jarang pakai.
Nah oke, jadi saya begini ya, kalau mungkin ada yang bertanya, saya tuh gini. Nah jadi 3 jari ini aktif ya, kanan kiri jari ini aktif. Yuk kita gas. Ketika kita sudah nggak record, saya biasanya kembalikan jari tengah ini ke posisi gimbal. Ini saya susah banget karena ada kabel melintang gini ya. Nah jadi ya posisinya begini teman-teman. Oke. Nah ini jadi ada di gimbal ya. Yuk kita gas dulu. Kita akan coba bikin video yang bagus kayak gini. Nah kita taruhkan. Oh sekarang ada persentasenya ya. Baterai dulu gak ada dulu. Nah ini kayak gini, unveiling shoot, kayak sinematik banget ya. Kita akan coba. Saya nggak tahu ini kelembutannya masih lebih lembut di aslinya, karena saya sudah setting kurva di sticknya itu. Saya coba akan lembutkan. Ini nggak ada tripod mode ya. Ini sinyalnya dijamin. Saya cemplungin diri ya, bisa nggak nyemplungin ya? Oh, nyemplung nggak bisa, nggak bisa naik lagi, udah rusak dia. Oke, kita lanjut ke sini. Nah untuk yang di terowongan ini kita bisa lurusan gini ya, atau kita bisa kalau kita berani. Nah kita kan sudah mengukur jarak tadi di sini teman, kita mundurin. Nah saya udah noleh sih, biasanya gini. Nah kita maju dulu dikit, itu kan nggak akan berubah posisinya. Nah kayak gini nih. Nah, terus kita tarik naik ke atas. Nah seperti ini biasanya. Terus biasanya tuh ada orang yang digeserin ke kanan. Nah dia untuk lebih ke unveiling shootnya. Saya nggak tahu di belakangnya ada obstacle apa enggak ya, karena saya nggak di belakangnya. Terus biasanya begini. Ya ini agak sedikit kaku ya. Nggak seperti di aslinya. Maksudnya karena di aslinya saya sudah setting rednya ya, red sticknya tuh sudah disetting. Dan aduh guys, nggak tahu kenapa kok PC akhir-akhir ini sering restartan sendiri ya. Sorry banget tadi pas enak-enak ngasih tutorial ya malah ngehang lagi, yang ulang lagi saya men. Aduh. Ntar active mode position kita dari sini. Nah tadi ya anu ya, ke atas gini ya tadi ya teman ya. Nah setelah tadi saya memberikan tips tentang megang drone-nya, sekarang kita akan bikin untuk circle ya. Circle nih ke mana ya, enaknya sini nih. Jujur ini kurang sedikit enak, apakah saya nggak tahu apakah kabel USB saya jelek atau gimana. Ini agak sedikit ada delay, beda sama aslinya. Tapi overall mungkin buat kalian yang belum punya DJI, mau ke DJI ini sangat membantu banget pakai ini. Oke, saya akan circle ini, coba saya akan circle ya. Ya memang kerasa banget, beda banget teman. Makanya setiap pilot tuh beda-beda settingan rednya ya. Ini saya sudah coba sesemut mungkin. Saya gimbal, saya ke bawahkan. Ini biasanya saya mundurkan lagi ketika dia sudah nggak frame. Kan kepotong tuh jidatnya tuh. Nah saya ginikan. Nah bentar saya ginikan. Nah berarti yang bisa dipakai ini scene yang ini teman. Jadi gak semuanya 100% scene tuh bisa dipakai ya. Biasanya tarik mundur serut. Nah itu gini, nanti kan di-cut, cari yang bagus. Seret. Nah ini sebenarnya bisa buat main kayak FPV-an ya, bisa masuk ke sana kemari kayak gini. Ini real, kita kalau nabrak ya jatuh. Nah kayak gini nih. Nah kita kan tipsnya ini kan kita sudah punya jejak ya. Nah kita tuh bisa mundurin, tapi better kalau kalian bisa melihat di belakang. Nah kayak gini nih kan bagus nih. Nah unveiling shootnya tuh kan bagus. Seret. Wah ternyata di belakang nabrak. Karena memang seharusnya itu drone itu kelihatan teman ya. Jangan sampai lost pandang begini. Bentar, saya mau ke sana dulu ya. Saya cari jembatan ini biasanya yang bagus nih.
Nah, ini saya mau unveiling shoot ya. Ketinggiannya harus pas. Ini benar-benar harus nekat teman. Loh, restart lagi. Aduh guys, sembuh. Wes nyerah aku ini. Kok ya kali ini agak sedikit banyak gangguan ya. Yes lah, sebelum saya tutup videonya, nanti kita akan belajar lagi. Jadi saya menyampaikan dulu awal-awal teman-teman ya. Jadi ini karena saya kombinasi antara stick dan keyboard, jadi saya akan jelaskan ini untuk tombol C. Ini untuk tampilan view kamera ya. Nah, bisa gini, bisa tampilan begini, tapi sayang ini kita nggak bisa ngutek aplikasinya ini. Kita nggak bisa ngeklik ya. Kemudian kalau kalian pengen ke tampilan drone-nya tok gini, ngikut apa? Kayak bawa kamera 360 ya. Third person view. Kalian bisa pakai yang ini. Nah, kemudian enakan gini sih ya. Nah, gini kita untuk ke mode sport atau position ini kita tongkat tombol V di keyboard. Nah, kemudian untuk menu ini karena kita nggak bisa escape ya, kita nggak bisa kembali enter cuman untuk kontrol apa namanya ini. Nah, di sini ada sekian persen ini nggak usah diubah-ubah wis, karena masalahnya nggak sama settingan di aslinya. Sama di red sticknya tuh loh, susah nanti bedainnya, wis gak usah berarti ini. Kalau kalian mau keluar atau ke quit itu tombol P. Nah, di sini ada restart, select level dan lain-lain. Continue dulu. Kalau kalian mau RTH, tadi itu pencet tombol O. Untuk record itu L. Nah ya, ini record ya L ya. Ini gak tahu simpan filenya ada di mana ya, saya kurang tahu juga ini. Stop ya L juga. Terus kalau RTH lah ya, kita akan coba RTH dulu, semoga nggak mati lagi. Kalau mati ya udahlah, kita pamitan dulu. Oke, nah ini RTH saya juga nggak tahu dia DJI itu menentukan ketinggiannya dari faktor apa ya. Nah, ini kebetulan RTH-nya ini tipe yang home point, jadi bukan berdasarkan dari orang. Ini kita nggak bisa nyeting ini. Mungkin ada yang tahu, silahkan tulis kolom komentar di bawah teman ya, cara nyeting aplikasinya ini gimana. Nggak ada ini pakai iPad ini. Nah, ini sudah RTH ya, RTH nya visual sih. Nanti kita akan explore lebih dalam lagi setelah saya cari tahu kenapa PC saya kok bisa restart begini. Lawang dulu saya main yang versi yang best, malah ini saya turunkan jadi high. Yang best malah aman-aman aja teman-teman. Wih, dia turun. Kameranya nggak bisa dinunjukin ya, nih. Oh, bisa nih teman. Oke, sementara ya sudah dulu teman ya. Jadi intinya kalian bisa download ini gratis. Terbang lagi. Ini nggak bisa ditabrakin ke orangnya ini. Saya tak tabrakin ke aku sendiri ya. Nggak mau kayaknya. Nggak apa-apa. Gak kenapa-kenapa maksudnya. Oke, kita tutup dulu videonya teman ya. Kita akan belajar lagi next setelah saya ketemu problemnya bisa ini kenapa. Gak bisa enak-enak lagi menjelaskan RTH atau ketika lagi ada pergerakan malah ngehang PC-nya ngerestart. Pas. Nah, bagaimana teman? Semoga video ini membantu kalian buat yang mau ikut sertifikasi, buat yang baru pemula mungkin baru ke dunia drone DJI aerial, bisa kalian langsung mainkan ini. Dan jika nanti kalian mau ikut yang next level yaitu sertifikasi atau yang nanti mau advance dan lain-lain, itu kalian sudah bisa ada gambaran nanti kalau manuver begini ini bagaimana. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.